Judul, Kutukan Santet di Situbondo. Di sebuah desa terpencil di Situbondo, tepatnya di kaki Gunung Argopuro, terdapat sebuah dusun bernama Karangjati. Dusun itu dikenal dengan keindahan alamnya yang asri, dengan hamparan sawah yang hijau dan udara yang sejuk. Namun, di balik keindahannya, Karangjati menyimpan rahasia kelam yang diwariskan secara turun-temurun, ilmu santet. Masyarakat di sana hidup dalam harmoni yang rapuh, dengan ketakutan yang terus menghantui. Awal mula kutukan, cerita kelam ini berawal lebih dari 100 tahun lalu, saat seorang dukun bernama Nyai Sulastri menguasai desa tersebut. Nyai Sulastri dulunya adalah seorang perempuan yang sederhana. Namun, setelah keluarganya dihancurkan oleh penguasa tanah yang kejam, ia pergi ke hutan di lereng Gunung Argopuro dan menghilang selama bertahun-tahun. Saat ia kembali, Nyai Sulastri bukan lagi orang yang sama. Ia membawa ilmu hitam yang didapat dari seorang guru gaib bernama Ki Jaga Angin, yang konon bersemayam di puncak gunung. Nyai Sulastri menjadi dukun paling ditakuti di Karangjati. Siapapun yang berani melawannya akan mendapat kutukan. Tubuh mereka akan dipenuhi luka misterius, muntah darah bercampur beling, atau bahkan kehilangan nyawa secara tiba-tiba. Orang-orang percaya bahwa Nyai Sulastri bisa mengendalikan roh-roh jahat untuk menghukum siapa saja yang menjadi musuhnya. Generasi baru santet. Setelah kematian Nyai Sulastri, ilmu hitamnya tidak hilang begitu saja. Salah satu muridnya, Mbok Ranti, melanjutkan praktik ilmu santet. Mbok Ranti tinggal di sebuah rumah tua di ujung desa, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tampak menyeramkan, bahkan di siang hari. Mbok Ranti dikenal pendiam, tapi orang-orang tahu bahwa ia adalah pewaris ilmu santet Nyai Sulastri. Banyak kejadian aneh yang terjadi setelah perselisihan kecil dengan Mbok Ranti. Seorang pemuda bernama Sarman pernah mengolok-oloknya di pasar karena dianggap merebut giliran mengambil air. 2 hari kemudian, Sarman ditemukan tidak sadarkan diri dengan tubuh penuh lebam, seolah-olah dipukuli oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun, yang paling mengerikan adalah ketika seorang kepala desa, Pak Dirman, berusaha menghentikan praktik santet ini. Ia mengumpulkan warga untuk mengusir Mbok Ranti. Namun, malam setelah pertemuan itu, rumah Pak Dirman terbakar habis secara misterius. Anehnya, api itu tidak menyebar ke rumah lain, hanya menghanguskan rumah Pak Dirman hingga rata dengan tanah. Pencarian keadilan. Warga yang ketakutan akhirnya memanggil seorang kiai dari pesantren besar di Situbondo, Kiai Syamsul. Kiai ini terkenal karena keilmuannya yang tinggi dan kemampuannya menangani kasus-kasus ilmu hitam. Ia datang bersama beberapa santrinya, membawa kitab suci dan alat-alat ritual. Ketika Kiai Syamsul tiba di Karangjati, ia langsung merasakan aura gelap yang menyelimuti dusun itu. Ia mengajak warga untuk melaksanakan doa bersama di masjid desa dan mengelilingi rumah Mbok Ranti dengan membaca ayat-ayat suci. Saat mereka sampai di depan rumah Mbok Ranti, suasana berubah menjadi mencekam. Bau anyir yang tajam menyeruak dari dalam rumah, dan angin kencang tiba-tiba berhembus, meskipun malam itu sebelumnya tenang. Kiai Syamsul memimpin pembacaan doa dengan suara tegas. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dari dalam rumah, diikuti oleh jeritan melengking yang membuat bulu kuduk meremang. Ketika pintu rumah didobrak, mereka menemukan Mbok Ranti duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi oleh benda-benda menyeramkan, boneka jerami, paku berkarat, dan potongan rambut. Matanya merah menyala, dan ia terus tertawa dengan suara yang menggema. Namun, Kiai Syamsul tidak gentar. Dengan tenang, ia melanjutkan doanya, dan perlahan, tubuh Mbok Ranti mulai melemah. Ia jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Mbok Ranti ditemukan meninggal di rumahnya. Warga menguburkannya dengan cara khusus, mengikuti arahan Kiai Syamsul, agar ilmu hitamnya tidak menyebar. Rahasia yang belum terungkap. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan di Karangjati mulai kembali normal. Namun, suatu hari, seorang anak bernama Tono menemukan sebuah kotak tua terkubur di tepi sungai. Di dalamnya terdapat boneka jerami, paku, dan secarik kertas dengan tulisan aksara Jawa kuno. Penasaran, Tono membawa kotak itu pulang. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Ayam-ayam warga mati secara misterius, pohon-pohon di sekitar dusun mengering, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam di malam hari. Warga mulai percaya bahwa meskipun Mbok Ranti telah tiada, ilmu santet yang diwarisinya masih mengintai dusun mereka. Kiai Syamsul kembali ke Karangjati setelah mendengar kabar ini. Ia memperingatkan warga untuk tidak membuka benda-benda aneh yang mereka temukan. Namun, misteri baru mulai terungkap.
Konon, kotak yang ditemukan Tono bukan satu-satunya. Ada banyak benda serupa yang tersebar di sekitar Karangjati, ditanam oleh Nyai Sulastri dan murid-muridnya sebagai jaminan agar ilmu hitam mereka abadi. Kisah ini membuat Karangjati terus dihantui oleh bayangan masa lalu. Di Situbondo, cerita santet tidak pernah benar-benar berakhir, seolah-olah menjadi bagian dari tanah itu sendiri. Penemuan kotak-kotak misterius. Setelah penemuan kotak oleh Tono, warga Karangjati semakin gelisah. Desas-desus bahwa masih banyak kotak serupa tersebar di seluruh desa mulai menyebar. Beberapa warga yang memberanikan diri mencari di sekitar ladang, hutan, dan sungai, melaporkan bahwa mereka menemukan benda-benda aneh seperti boneka jerami, botol kecil berisi cairan merah, dan potongan kain yang tampaknya bekas pakaian seseorang. Salah satu kotak terbesar ditemukan oleh Pak Sutris, seorang petani tua yang secara tidak sengaja menggali di dekat pohon beringin besar di ujung desa. Ketika ia membuka kotak itu, bau busuk menyengat langsung menyeruak. Di dalamnya, ia menemukan beling, darah kering, dan segumpal rambut yang sudah berlumut. Tak lama setelah membuka kotak itu, tubuh Pak Sutris mendadak lemas. Ia dilarikan ke rumah, namun keadaannya semakin memburuk. Pak Sutris mulai meracau tentang bayangan hitam yang datang ke rumahnya di malam hari. Ia mengatakan bahwa sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, sambil mengeluarkan suara-suara mengerikan. Keesokan paginya, ia ditemukan tak bernyawa, dengan wajah pucat dan tangan yang menggenggam erat sebuah paku berkarat. Kembalinya Kiai Syamsul. Kematian Pak Sutris membuat warga kembali memohon bantuan kepada Kiai Syamsul. Kali ini, Kiai Syamsul membawa serta dua orang muridnya yang dikenal memiliki kemampuan spiritual tinggi, yaitu Santri Arif dan Santri Malik. Mereka membawa berbagai peralatan untuk ritual pembersihan, termasuk kitab suci, dupa, dan air yang telah diberkati. Setibanya di desa, Kiai Syamsul langsung merasakan bahwa energi negatif di Karangjati semakin kuat. Ia mengatakan bahwa desa itu telah menjadi sarang bagi makhluk-makhluk gaib yang dipanggil oleh ilmu santet masa lalu. Bersama warga, ia memimpin sebuah ritual besar-besaran di lapangan desa, dengan tujuan menetralisir aura gelap yang menyelimuti tempat itu. Namun, ketika doa bersama berlangsung, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan suara-suara aneh terdengar dari arah hutan. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan tinggi besar bergerak di antara pepohonan. Kiai Syamsul memerintahkan semua orang untuk tetap berdoa dengan khusyuk, meskipun rasa takut mulai menyelimuti mereka. Malam penentuan. Setelah ritual, Kiai Syamsul memutuskan untuk mencari pusat energi negatif yang menjadi sumber masalah di Karangjati. Berdasarkan penglihatan spiritualnya, ia menyadari bahwa pohon beringin besar di ujung desa adalah tempat yang paling gelap auranya. Pohon itu diyakini sebagai tempat Nyai Sulastri sering melakukan ritual pada masa hidupnya. Di malam yang gelap, Kiai Syamsul, Santri Arif, dan Santri Malik, ditemani oleh beberapa pemuda desa, menuju pohon beringin itu. Mereka membawa obor dan perlengkapan ritual. Suasana di sekitar pohon sangat mencekam, suhu udara terasa dingin, meskipun api obor menyala terang. Ketika mereka sampai di sana, Kiai Syamsul langsung memulai ritual pembersihan. Namun, saat doa baru saja dimulai, terdengar suara tawa melengking yang berasal dari dalam pohon. Bayangan hitam berbentuk perempuan muncul di antara cabang-cabang pohon, menatap mereka dengan mata merah menyala. Bayangan itu berbicara dengan suara serak, "Kalian tidak akan bisa mengusirku. Aku adalah bagian dari tanah ini." Santri Malik, yang memegang kitab suci, mencoba mendekati pohon sambil membaca doa dengan lantang. Namun, tiba-tiba angin kencang menerjang, dan obor-obor mereka padam. Dalam kegelapan, suara tawa dan jeritan terdengar bersahut-sahutan. Kiai Syamsul tetap tenang. Ia mengeluarkan sebotol air suci dan menyiramkannya ke akar pohon. Seketika, bayangan hitam itu berteriak kesakitan dan menghilang perlahan. Pohon beringin itu pun mulai mengering, dan suasana kembali tenang. Akhir yang belum usai. Setelah malam itu, warga Karangjati merasa lega. Kehidupan di desa perlahan kembali normal. Namun, Kiai Syamsul memperingatkan bahwa meskipun pusat energi negatif telah dihancurkan, bekas-bekas santet di desa itu masih mungkin tersisa. Ia menyarankan agar warga tetap menjaga keimanan dan berhenti mencari kotak-kotak misterius di sekitar desa. Namun, beberapa bulan kemudian, seorang warga bernama Leni bermimpi didatangi oleh seorang perempuan tua berpakaian hitam. Dalam mimpinya, perempuan itu memberikan sebuah kotak kecil dan berpesan, "Jangan biarkan yang lain membukanya."
Ketika Leni terbangun, ia benar-benar menemukan kotak itu di samping tempat tidurnya. Cerita ini menunjukkan bahwa kutukan santet di Karangjati tidak sepenuhnya hilang. Di Situ Bondo, bayang-bayang ilmu hitam masih menjadi bagian dari kehidupan, mengintai di sudut-sudut gelap yang belum tersentuh oleh cahaya.